Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali di pagi hari ini saya menyapa Bapak Ibu Saudara semua melalui program Motivasi Pagi. Sebelum kita membaca, kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari sejenak kita berdoa minta pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami bersyukur di pagi hari ini kalau kami diizinkan Tuhan untuk boleh bangun dari istirahat kami, untuk boleh menikmati hari yang baru bersama dengan Tuhan. Dan sebelum kami beraktivitas, kami rindu mendengarkan suara-Mu. Biarlah Tuhan berbicara kepada kami secara pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah kepada kami saat ini, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Hanya di dalam dan melalui Tuhan Yesus Kristus kami mau serahkan seluruh waktu pemberitaan firman Tuhan. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam kitab Amsal pasal 15 ayat yang ke-26 yang berbunyi demikian. Rancangan orang jahat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi perkataan yang ramah itu suci. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, teks firman Tuhan pada pagi hari ini menggambarkan perbandingan antara niat dan perkataan orang yang jahat dengan niat dan perkataan orang yang baik. Penulis kitab Amsal menekankan pentingnya niat dan perkataan yang baik dalam kehidupan seseorang. Dalam konteks firman Tuhan ini, kata rancangan merujuk pada niat, rencana, atau tujuan yang dimiliki oleh seseorang. Orang jahat yang memiliki rancangan jahat atau niat jahat dikatakan sebagai kekejian bagi Tuhan. Ini berarti bahwa Tuhan melihat niat jahat sebagai sesuatu yang tidak disukainya. Sementara itu, perkataan yang ramah merujuk pada kata-kata yang penuh dengan kebaikan, kebijaksanaan, dan kasih. Perkataan yang ramah ini dianggap sebagai sesuatu yang suci atau suci bagi Tuhan. Penulis ingin menyampaikan bahwa perkataan yang ramah adalah sesuatu yang dihargai oleh Tuhan dan memiliki dampak positif dalam kehidupan seseorang. Dalam kitab Amsal secara keseluruhan, penulis mengajarkan kebijaksanaan dan memberikan nasihat tentang cara hidup yang benar di hadapan Tuhan. Tujuan penulis kitab Amsal dalam menyatakan rancangan orang jahat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi perkataan yang ramah itu suci, adalah untuk menyampaikan beberapa pesan moral dan ajaran yang penting kepada para pembaca. Tujuan yang pertama adalah penulis ingin menekankan bahwa niat jahat atau rencana jahat seseorang tidak disetujui oleh Tuhan. Dalam pandangan penulis, Tuhan menganggap rancangan orang jahat sebagai kekejian atau sesuatu yang tidak menyenangkan bagi Tuhan. Hal ini menunjukkan pentingnya memiliki niat yang baik dan menghindari niat yang jahat dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Tujuan yang kedua, penulis ingin menyampaikan bahwa perkataan yang ramah memiliki nilai moral yang tinggi di hadapan Tuhan. Perkataan yang ramah, yang penuh dengan kebaikan, kebijaksanaan, dan kasih dianggap sebagai sesuatu yang suci atau kudus bagi Tuhan. Ini menyoroti pentingnya menggunakan kata-kata bijak dan memberikan pengaruh positif kepada orang lain. Secara keseluruhan, tujuan penulis kitab Amsal adalah untuk memberikan petunjuk praktis tentang hidup yang benar di hadapan Tuhan dan orang lain. Penulis ingin mendorong pembaca untuk melihat atau memiliki niat baik dan berbicara dengan bijaksana, karena hal ini dihargai oleh Tuhan
dan membawa manfaat yang positif dalam kehidupan sehari-hari. Pernyataan penulis Amsal 15 ayat 26 menawarkan beberapa pemikiran penting yang bisa kita renungkan bersama di pagi hari ini. Yang pertama yang perlu kita renungkan adalah penilaian ilahi terhadap niat dan rencana. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini mengingatkan kita bahwa Tuhan memiliki standar moral yang tinggi dan melihat niat dan rencana hati setiap individu. Niat jahat atau rencana yang bertentangan dengan kehendaknya dianggap sebagai kekejian atau hal yang tidak disetujui oleh Tuhan. Hal ini menunjukkan pentingnya menjaga kebaikan dan integritas dalam pikiran dan niat kita. Yang kedua yang perlu kita renungkan adalah pentingnya perkataan yang ramah. Penulis Amsal juga menyoroti pentingnya perkataan yang ramah, yang baik dalam berinteraksi kita dengan orang lain. Kata-kata yang ramah, yang dipenuhi dengan kebaikan, kebijaksanaan, dan kasih, dianggap sebagai sesuatu yang suci atau kudus bagi Tuhan. Hal ini menunjukkan bahwa kata-kata kita memiliki kekuatan untuk mempengaruhi dan membangun hubungan dengan orang lain, dan kita harus menggunakan kekuatan itu dengan bijaksana. Yang ketiga, Bapak, Ibu, Saudara kasih dalam Tuhan, yang perlu kita renungkan adalah kebijaksanaan sebagai panduan hidup. Kitab Amsal secara keseluruhan mengajarkan kebijaksanaan sebagai panduan hidup yang benar. Ayat ini menggarisbawahi pentingnya mengikuti jalan kebijaksanaan dan menjauhi jalan kejahatan. Hal ini menekankan bahwa tindakan dan pikiran kita harus dipandu oleh nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip yang baik sesuai dengan firman Tuhan. Karena itu, penting bagi kita mempertimbangkan niat dan rencana kita, memperhatikan perkataan yang kita gunakan, dan mencari kebijaksanaan dalam setiap langkah kita. Hal ini mengajak kita untuk hidup dengan integritas dan menghargai kebaikan dalam interaksi kita dengan orang lain. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan telah sampai kepada kita di pagi hari ini. Mari sebagai anak-anak Tuhan, kita terapkan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kita praktekkan sehingga kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, sehingga hidup kita dijauhi dari niat jahat, dan perkataan kita selalu kita gunakan perkataan yang ramah, yang membangun kepada orang lain. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita jalani kehidupan kita sepanjang hari ini dengan penuh bijaksana, dengan penuh integritas. Jadilah berkat di dalam setiap aspek hidupmu, baik lewat pekerjaanmu hari ini, lewat tingkah lakumu, bahkan lewat perkataanmu. Biarlah nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan, dan hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Oleh sebab itu, selamat bekerja, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita sepanjang hari ini. Haleluya. Amin.